Oke. Oke, berikutnya. Nah, tujuan diseminasi ini yang pertama memberi solusi pelaksanaan pembelajaran online atau PJJ, istilahnya Pak, pembelajaran jarak jauh di tengah pandemik COVID-19. Yang kedua, meningkatkan potensi tenaga pendidik di Indonesia, tidak hanya dalam penguasaan teknologi, namun kemampuan untuk membagikan ilmu kepada sesama pendidik di lingkungannya. Nah, jadi ini nanti setelah kita mendapatkan materi tentang Office 365 ini, diharapkan nanti kita dapat men-share lagi ke teman sejawat kita, dan juga dapat mengaplikasikannya untuk peserta didik kita nantinya. Dan yang ketiga, menambah jumlah pendidik yang tergabung dalam komunitas guru inovatif di Indonesia. Nah, apa itu Office 365? Office 365 adalah layanan langganan berbasis cloud. Cloud berarti awan ya, dunia maya ya. Tadi semua juga ada mengetahuinya. Dengan peralatan terbaik yang memungkinkan semua orang bekerja dengan cara modern, dengan menggabungkan aplikasi terbaik di kelasnya, seperti Excel, Outlook, dan layanan cloud canggih seperti OneDrive, Microsoft Teams yang telah kita gunakan sekarang ini, dan aplikasi Office 365 lainnya, seperti Office yang ada di Office 2010 biasanya, ada PowerPoint, ada Word, Excel, dan lain sebagainya. Nah, di sini aplikasi ini memungkinkan semua orang nanti berbagi banyak hal yang telah mereka lakukan pada aplikasi tersebut. Karena sifatnya online, kita bisa membagi link dari setiap aplikasi yang kita gunakan. Misalnya kita mengetik sebuah bahan ajar di Word atau di PowerPoint. Nah, bahan ajar itu bisa kita simpan di OneDrive, bisa kita buatkan linknya, dan kita bisa bagikan kepada peserta didik kita nantinya, walaupun peserta didik kita belum mendapat akun Microsoft 365. Nah, nanti bisa itu dibagikan ke peserta didik. Nah, untuk tampilannya Bapak Ibu juga sudah melihat kemarin, sudah jalan-jalan mungkin di aplikasi Microsoft Office 365, sudah nampak seperti apa tampilannya. Kita lanjut dulu, nanti kita lihat lagi seperti apa aplikasi-aplikasi yang ada di Microsoft Office 365. Nah, apa sih yang kita pelajari malam ini? Mudah-mudahan ini bisa tuntas materi semuanya, walaupun kulit-kulitnya saja Bapak Ibu. Setidaknya ini adalah sebuah pengantar, di mana nanti Bapak Ibu bisa juga nanti belajar otodidak setelah ini, karena di YouTube itu sudah cukup banyak materi tentang Microsoft Office 365 ini. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah Microsoft Teams. Seperti yang telah kita lakukan sekarang ini, kita sudah berada di Microsoft Teams, di mana kita sudah tergabung dalam sebuah kelas, dan kita bisa melakukan meeting atau membentuk sebuah kelas maya di dalamnya. Nah, yang pertama mengenalkan Microsoft Teams kepada peserta. Ini materinya semua Bapak Ibu ya, tidak usah saya bacakan, nanti akan saya share ini sebagai bahan bagi Bapak Ibu untuk belajar lebih lanjut secara otodidak nantinya di luar. Kemudian Microsoft Form. Nah, ini kalau Microsoft Form ini gunanya nanti untuk membuat soal-soal atau kuis ya, sama juga dengan Google Form. Kalau di Google ya, sama dengan Google Form. Nah, bisa di sini kita buat. Bisa juga nanti sebagai review survei ya, angket, bisa juga kita buat di sini. Kemudian ada OneDrive dan Office Online. Nah, ya, keistimewaan dari Microsoft 365 ini yaitu aplikasinya sudah online semua Bapak dan Ibu. Sudah terhubung semuanya. Kita bisa link dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Form bisa kita linkkan ke Word, bisa kita linkkan ke Sway, nanti bisa kita linkkan ke PowerPoint. Nah, semua aplikasi bisa kita simpan di OneDrive, penyimpanan maya. Kita lanjut dulu, sekilas
tentang ini. Kemudian ada Sway. Sway ini merupakan aplikasi seperti PowerPoint, cuman ini lebih seperti kita membuat sebuah rangkaian film seperti itu ya, atau apa namanya tuh, storytelling gitu, storytelling kalau yang kita bercerita gitu. Bisa juga bahan ajar kita masukkan di Sway ini, bisa juga presentasi, bahan ajar, atau materi yang akan kita berikan ke siswa nantinya. Kemudian OneNote Class Notebook. OneNote ini memungkinkan siswa menyimpan catatan, ya, kuis, dan yang lain-lainnya. Begitu juga dengan guru. Guru juga bisa menyimpan bahan ajar di sini, menyimpan materi, dan lain sebagainya. Dan di sini juga memungkinkan siswa dapat berkolaborasi atau bekerja sama nanti dalam suatu page, dalam suatu halaman, mengenai materi yang dibahas. Nah, mungkin itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Walaupun kulit-kulitnya nanti setidaknya kita sudah mendapat pengantar untuk apa yang akan kita pelajari berikutnya secara otodidak lagi. Masih kedengaran suara saya, Bapak Ibu? Halo? Masih nih. Masih ya. Baik, kita lanjut. Baik, Bapak Ibu semua, kita masuk ke materi pertama. Nanti tolong kalau ada yang kurang jelas atau apanya, silakan di di chat aja, mungkin di chat dituliskan gitu. Harus pilih dari kado. Nah, yang pertama menjalankan Office 365. Kalau menjalankan Office 365 sudah kita mulai dari 2 hari kemarin, gimana cara masuknya. Kalau sudah dapat akun dari Microsoft, insya Allah kita sudah bisa masuk ke Microsoft Office 365 dan bisa menikmati aplikasi yang ada di dalamnya. Ini saya mencoba men-share screen sebentar. Penunggu sehat. Sehat ya, sehat. Udah kelihatan screen saya, Bapak Ibu? Apakah screen-nya sudah kelihatan? Layar saya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, ya. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Teams. Nah, kalau tampilan dari Office 365 keseluruhannya, kita bisa mengetikkan portal dan office.com seperti yang saya bagikan linknya kemarin. Nah, ini saya sudah menyimpan akun saya dan passwordnya, jadi langsung masuk. Kalau untuk masuk dijelaskan lagi ya Bapak Ibu, mohon yang ada yang di mute suaranya Bapak Ibu. Ada yang di mohon di mute dulu suaranya. Mikrofonnya di mute dulu. Oke. Mohon Bapak Ibu di mute suara. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau untuk masuknya sudah mungkin Bapak Ibu nggak perlu diajarkan lagi ya, sudah bisa semuanya. Masukkan username, kemudian password. Nah, yang akan pertama tampil itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah aplikasi dari Microsoft Office 365. Ada Outlook, ini untuk berkirim email, kemudian OneDrive, media penyimpanan, ya, Word, Excel, PowerPoint ini biasa.
Note ini adalah buku catatan siswa atau portofolio siswa. Jadi kalian portofolio siswa. Jadi semua tugas-tugas siswa, penugasan dan kuis nantinya bisa disimpan di OneNote. Kemudian ada share point untuk men-share atau membagikan tugas-tugas nantinya bisa juga. Ada Teams yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian ada kelas notebook, buku catatan kelas. Ada Sway, ada form. Nah, ini ada ada semua aplikasi, berarti seluruh aplikasi yang ada di Microsoft Office 365. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat, nanti bisa diotak-atik, buka tutup, nggak masalah. Ya, selagi untuk kebaikan, untuk kegiatan positif tidak masalah. Tidak akan dihapus akunnya oleh Microsoft. Nah, akun yang diberikan tadi Bapak Ibu, akun yang sudah saya berikan itu berlaku seumur hidup. Bisa Bapak Ibu gunakan seumur hidup. Nah, kira-kira seperti inilah aplikasi yang ada di Microsoft 365. Ada Kaizala. Nah, Kaizala ini Bapak Ibu sama seperti Telegram. Ya, Telegram dan WhatsApp. Nah, Kaizala. Ini ada planner, ada banyak ya yang lain, nanti bisa kita Bapak Ibu pelajari satu demi satu. Nah, kita kembali lagi ke Office 365 yang tadi. Nah, yang kita butuhkan pada saat pandemi ini Bapak Ibu adalah media pembelajaran jarak jauh, ya. Sebenarnya cukup banyak media pembelajaran jarak jauh yang bisa kita gunakan, mulai dari Google WA lah yang familiar dengan siswa kita, WhatsApp, ya, ada Zoom, ada Google dan lain sebagainya. Ada Webex, bisa juga kita gunakan sebagai media PJJ pembelajaran jauh. Nah, salah satunya yang keluaran dari Word adalah Microsoft Teams. Nah, untuk memulai Microsoft Teams, kita bisa kita mengklik Teams. Di sini aplikasi Teams. Cara download Xbox ini. Mbak, cara download Xbox. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu pertama kali masuk ke Microsoft Teams, ini masih kosong ya, masih kosong Teams-nya. Kita klik Teams di sini. Nah, ini masih kosong. Nah, Bapak Ibu bisa membuat kelas di sini dengan cara klik join or create team. Nah, di sini ada sebelum kita masuk join atau create team, di sini ada beberapa fitur atau menu, ya. Ada activity. Activity ini merupakan menu feedback, ya, akan melihat apa-apa saja yang telah kita kerjakan atau kita lakukan di Teams nantinya. Kemudian ada chat, menu chat. Nah, ini ya chatting pribadi kita dengan teman-teman di kelas atau di room nantinya. Kemudian ada assignment. Assignment ini merupakan tugas-tugas, nantinya tugas-tugas. Nah, kebetulan di sini saya ada beberapa kelas, ada kelas diseminasi kita sekarang ini, ada kelas Sumatera Barat, ini kelas TOT ini kemarin, ini adalah kelas Sumbar Desmawati, ini kelas-kelas yang dibuat oleh teman-teman waktu TOT kemarin. Nah, assignment ini artinya kita mau melihat assignment-nya di mana, di kelas mana gitu. Nah, bisa kita klik salah satu di sini nantinya. Kemudian ada kalender, nah, ada calls, ini untuk apa namanya ini? Ya, memanggil lah nanti ya. Kemudian ada file penyimpanan.
Nah, files ini langsung terhubung ke OneDrive, Bapak Ibu semuanya, media penyimpanan kita. Nah, ini untuk file. Sedangkan aplikasi atau APPS di bawah itu